Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas ulangan akhir semester 2 tema 5 untuk muatan pelajaran matematika dan SPDP kelas 3 SD. Langsung saja ya teman-teman, kita ke soalnya. Yang nomor 1, lambang pecahan sepertiga adalah titik-titik. Sepertiga itu 1/3 ya. 1 pembilangnya, 3 penyebutnya. Nah, di mana ini? Jadi, yang C ya, 1/3. Jawabannya adalah yang C. Lanjut nomor 2, penyebut dari pecahan 1/4 adalah titik-titik. Nah, kita ingat-ingat lagi bilangan-bilangan pecahan ya. Yang atas itu namanya pembilang. Yang bawah itu namanya penyebut. Nah, jadi penyebutnya pada bilangan 1/4 itu adalah 4 ya teman-teman. Jawabannya yang A. Lanjut nomor 3, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 potong semangka. Benny dan Edo membeli sebuah semangka. Semangka tersebut dipotong seperti gambar. Benny memakan 2 potong semangka dan selebihnya untuk Edo. Semangka yang diterima Edo adalah titik-titik bagian. Nah teman-teman, sekarang kita hitung secara keseluruhan terlebih dahulu. Keseluruhannya ada 6 potong. Maka jika dinyatakan dalam pecahan 6/6, kemudian dikurangi yang dimakan si Benny, itu adalah 2 potong. Maka dikurangi 2/6, sehingga sisanya sama dengan pengurangan 6/6 dikurangi 2/6. Karena penyebutnya sudah sama, maka yang kita kurangkan pembilangnya. 6 kurangi 2, 4, kemudian per 6. Nah, jadi teman-teman, semangka yang diterima itu adalah 4/6 bagian. Jawabannya yang B. Lanjut ya, soal nomor 4, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada mangga. Sejumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pak Udin memetik buah seperti gambar. Ia memberikan 3/8 bagian kepada anaknya. Sisa buah tersebut adalah titik-titik bagian. Maka, mangga keseluruhan jika dinyatakan dalam pecahan 8/8 dikurangi 3/8. 8 dikurangi 3, 5, kemudian per 8, sehingga hasilnya adalah 5/8. Jawabannya yang B. Lanjut nomor 5, urutan pecahan dari yang terbesar adalah titik-titik. Nah teman-teman, untuk bisa mengurutkan pecahan dari yang terbesar atau yang terkecil, kita perhatikan ya yang A. Ini di sini adalah pembilangnya yang sama-sama 6 semuanya. Sedangkan penyebutnya itu tidak sama, tapi berurutan 10, 9, 8. Maka 6/10 itu lebih kecil daripada 6/9. Juga lebih kecil daripada 6/8. Jadi yang A itu adalah mengurutkan dari kecil ke besar ya. Sedangkan yang B itu diketahui pembilangnya tidak sama, tapi penyebutnya sama. Nah, kalau seperti ini, maka yang kita perhatikan cukup pembilangnya. Dari 8 ke 7 ke 6 itu kan berarti semakin kecil, berarti ini dari besar ke kecil. Kemudian yang C, di sini juga pembilangnya berbeda tapi penyebutnya sama, maka kita perhatikan pembilangnya saja 6, 7, 8 itu dari kecil ke besar. Sehingga urutan pecahan dari yang terbesar itu ada di pilihan yang B ya teman-teman. Jawabannya kita adalah yang B. Kita lanjut nomor 6, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar pecahan ya teman-teman. Kita perhatikan ada berapa bagian kah ya. Nah, di sini penyebutnya sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5/8. Di sini adalah 5/8 ditambah 3/8 itu sama dengan 8/8 ya. Manakah gambar yang 8/8?
A itu adalah 2/8. Yang B itu 7/8. Sedangkan yang C 8/8. Nah, jadi jawabannya yang C. Lanjut nomor 7. Ibu memiliki 2/4 kg beras di rumah. Ibu membeli beras 1/4 kg untuk persediaan. Beras yang dimiliki ibu sekarang ada titik-titik kilogram. Nah, karena membeli artinya ini penjumlahan ya. 2/4 kilogram yang dimiliki mula-mula ditambah 1/4 kilogram. Karena penyebutnya sama-sama 4, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 1 sama dengan 3/4 kilogram ya teman-teman. Jadi jawabannya yang C. Lanjut nomor 8. Di halaman sekolah ada 21 anak yang sedang bermain. 10 anak bermain gobak sodor. 5 anak bermain lompat tali. 4 anak bermain engklek. Dan sisanya bermain kelereng. Berapakah anak yang bermain kelereng jika dinyatakan dalam bentuk pecahan? Kita ingat jumlah anak keseluruhan 21. Kita nyatakan dalam pecahan menjadi 21/21. Kemudian dikurangi yang bermain gobak sodor 10. Dinyatakan dalam pecahan 10/21. Yang bermain lompat tali ada 5. Pecahannya menjadi 5/21. Dikurangi lagi 4 bermain engklek, maka 4/21. Sehingga diperoleh, karena di sini semuanya penyebutnya 21, tinggal mengurangkan 21 kurangi 10, 11 dikurangi 5 itu 6, 6 kurangi 4, 2. Sehingga anak yang bermain kelereng 2/21 bagian. Lanjut ya teman-teman ke soal nomor 9. 2/3 ditambah 1/3 sama dengan. Nah, ini penjumlahan pecahan ya teman-teman. Karena di sini penyebutnya sudah sama-sama 3, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian per penyebutnya adalah 3. Nah, jadi jawabannya 3/3 yaitu yang A. Lanjut nomor 10. Ayah Made memiliki sebidang tanah. 1/3 bagian ditanami cabai dan sisanya ditanami jagung. Lahan yang ditanami jagung titik-titik bagian. Nah, sebidang tanah itu adalah 1 ya teman-teman. Kemudian 1/3-nya ditanami cabai, maka dikurangi 1/3. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Kita sama dengan 1 itu harus kita jadikan pecahan biasa. Penyebutnya berapa? 3. Kenapa 3? Karena di sini udah ada 3 ya. Yang penting penyebutnya sama. Sehingga 1 itu menjadi 3/3. Kemudian dikurangi 1/3 bagian yang ditanami cabai. Sehingga diperoleh 3 kurangi 1, 2. Kemudian penyebutnya adalah 3. Sehingga lahan yang ditanami jagung adalah 2/3 bagian. Jawabannya adalah yang B. Lanjut nomor 11, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar pecahan 1, 2, 3, 4, 5. Yang diarsir adalah 3. Maka itu sama dengan 3/5, kemudian dikurangi 1/5. Itu sama dengan 2/5. Manakah gambar yang menyatakan 2/5? Yang A ini 1, 2 ya. Ini 2/5. Yang B 1, 2, 3. 3/5. Sedangkan yang C 4/5. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut nomor 12. Dayu memiliki sebuah coklat untuk dibagikan kepada 3 temannya. Meli menerima 4/12 bagian. Siti menerima 5/12 bagian, sisanya diberikan kepada Lani. Pernyataan yang tepat adalah titik-titik. Coklat Dayu 1 utuh ya, kemudian dikurangi 4/12 yang diberikan Meli, kemudian dikurangi yang diberikan Siti 5/12. Kalau seperti ini kan tidak bisa, maka kita harus menyatakan
1 dalam bentuk pecahan. Pecahan berapa? Yang penyebutnya sama dengan 12. Sehingga diperoleh di sini satunya itu menjadi 12 per 12 dikurangi 4 per 12 dikurangi 5 per 12. Sama dengan 12 kurangi 4 kurangi 5 itu 3 per 12. Nah, pernyataan yang benar mana? Meli menerima coklat lebih banyak daripada Siti. Meli itu 4 potong, sedangkan Siti 5. Berarti Meli itu lebih sedikit, maka pernyataan A salah. Yang kedua, Siti menerima coklat lebih sedikit daripada Lani. Lani itu menerima 3 per 12, sedangkan Siti 5 per 12. Antara 3 dan 5 itu kan besaran 5. Berarti kan lebih banyak daripada Lani, maka di sini salah juga. Kemudian yang C, Lani menerima coklat lebih sedikit daripada Meli. Kita lihat sekarang Lani itu punya 3, sedangkan Meli 4. Maka 3 itu lebih sedikit daripada 4 ya. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Lanjut nomor 13, perhatikan gambar berikut. Ini adalah perbandingan pecahan ya teman-teman dalam bentuk gambar. Tanda yang tepat adalah titik-titik. Kita lihat teman-teman di sini yang diarsir 1, 2, 3, 4. Dah, sini adalah 4. Kemudian di sini 1, 2, 3, 4, 5. 5. Nah, sekarang yang kita lihat antara 4 dan 5 itu hubungannya bagaimana? 4 itu lebih kecil daripada 5 ya. Jadi tandanya adalah seperti ini. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut nomor 14, perhatikan gambar berikut. Ayah Beni membeli roti bakar yang dipotong seperti gambar. Beni memakan sepotong roti. Sisa roti bakar ada titik-titik bagian. Nah, sekarang roti bakar keseluruhan 1, 2, 3, 4. Berarti kalau dinyatakan dalam pecahan adalah 4 per 4. Nah, Beni memakannya berarti dikurangi ya. Memakan berapa? 1 potong. Berarti 1 per 4 bagian. Kenapa 4 bagian? Karena di sini 1, 2, 3, 4 jumlah semuanya ya. Sehingga diperoleh 4 dikurangi 1 itu sama dengan 3 per penyebutnya 4. Sisa roti bakar ada 3 per 4 bagian, jadi jawabannya yang C. Lanjut nomor 15, Ayu membawa sebotol minuman ke sekolah. Ia minum 1 per 2 bagian dalam perjalanan. Air dalam botol tersisa titik-titik bagian. 1 botol itu dinyatakan dalam pecahan menjadi 2 per 2 ya. 2 per 2 itu kan sama dengan 1 ya. Kemudian dikurangi 1 per 2. Sehingga diperoleh 2 kurangi 1, 1 per 2. Jadi jawabannya yang A. Lanjut nomor 16. Edo memiliki tali sepanjang 4 per 14 meter. Ia membeli lagi 3 per 14 meter. Kemudian tali tersebut digunakan 6 per 14 meter untuk mengikat barang. Berapakah panjang tali Edo yang tersisa? Nah, jadi ini ada operasi campuran, penjumlahan dan pengurangan karena membeli dan menggunakan ya. Berarti 4 per 14. Membeli lagi berarti ditambah 3 per 14. Digunakan berarti berkurang 6 per 14. Sama dengan 4 ditambah 3 itu kan 7, 7 kurangi 6, 1 per 14. Nah, jadi teman-teman, sisa panjang dari tali Edo adalah 1 per 14 meter. Lanjut ya teman-teman, sekarang kita ke muatan pelajaran SBDP. Nomor 17, karya menghias sebuah permukaan agar menjadi indah dinamakan titik-titik. A. Dekoratif, B. Imajinatif, C. Atraktif. Nah, kalau tujuannya menghias untuk menjadi indah itu namanya dekoratif. A. Lanjut nomor 18, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada sebuah gambar dekoratif ya. Motif karya dekoratif tersebut berbentuk titik-titik. A. Manusia,
B. Hewan, C. Buah. Nah, kita perhatikan ya teman-teman, ini merupakan dekoratif yang bentuknya ikan. Maka ikan itu adalah hewan ya. Jadi jawabannya yang B. Lanjut nomor 19, setiap tanggal 2 siswa-siswi SD Sembada menggunakan seragam batik. Gambar dekoratif pada pernyataan tersebut merupakan contoh karya titik-titik dimensi. Nah, batik pada kain yang digunakan untuk seragam itu adalah karya 2 dimensi ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut nomor 20, kain lurik merupakan kain yang berasal dari provinsi titik-titik A. Aceh, B. Papua, atau C. Yogyakarta. Tentunya jawabannya adalah yang C. Lanjut nomor 21, perhatikan gambar berikut. Tunjukkan ragam hias batik dari Kabupaten Sleman dan sebutkan namanya. Yang batik Sleman itu adalah yang C ya, gambar C. Namanya batik Parijoto. Kita lanjut, nomor 22, saat bernyanyi, seorang penyanyi harus memperhatikan titik-titik agar lagu terdengar indah. A. Panjang lirik, B. Gerak tubuh, C. Pola irama. Nah, kalau berkaitan dengan lagu, maka yang perlu diperhatikan agar terdengar indah itu adalah pola irama. Jawabannya yang C. Nomor 23, perhatikan lirik lagu yang sedang dinyanyikan Aldi. Nah, jadi teman-teman, di sini Aldi sedang menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu. Pencipta lagu yang dinyanyikan Aldi adalah A. Ate Mahmud, B. Pak Kasur, atau C. Ibu Sud. Nah, Ambilkan Bulan Bu itu ciptaannya Ate Mahmud ya teman-teman, jawabannya yang A. Lanjut nomor 24, perhatikan lirik lagu berikut. Di sini ada lagu Awan Putih. Saat lagu tersebut dinyanyikan, lirik kulihat awan seputih kapas memiliki pola irama yang sama dengan andai ku dapat terbang ke sana. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut nomor 25, lagu Burung Kutilang dinyanyikan dengan tempo irama sedang ya teman-teman, jawabannya yang B. Lanjut nomor 26, perhatikan judul lagu berikut dan nyanyikan lagunya dalam hati. Yang pertama, Potong Bebek Angsa, kedua, Ambilkan Bulan Bu, 3, Topi Saya Bundar, 4, Anak Gembala, dan 5, Bintang Kecil. Berdasarkan daftar judul lagu tersebut, tuliskan lagu yang memiliki tempo irama lambat. Jadi yang memiliki tempo irama lambat itu Ambilkan Bulan Bu, Topi Saya Bundar, dan Bintang Kecil. Sedangkan Potong Bebek Angsa itu cepat ya. Anak Gembala itu juga cepat. Nah, jadi jawabannya kita tulis di sini Ambilkan Bulan Bu, Topi Saya Bundar, dan Bintang Kecil. Lanjut nomor 27, pada saat menari tarian Burung Kutilang, gerakan pertama yang dilakukan adalah gerakan miring kepala ke kiri, tengah, dan ke kanan secara bergantian. Gerakan ini ditunjukkan oleh gambar titik-titik. Yang gambar A itu adalah tengok ya. Yang B itu miring. Kalau yang C itu mengangguk dan tegak ya. Jadi jawaban yang paling pas itu adalah yang B. Lanjut nomor 28, gerakan mengangguk-anggukan kepala pada saat menari tarian Burung Kutilang tepat dilakukan pada saat lirik lagu A. Bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, atau B. Di pucuk pohon cempaka burung kutilang bernyanyi, atau C. Mengangguk-angguk sambil berseru tri lili 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 li. Nah, kalau mengangguk-angguk berarti lirik lagunya adalah mengangguk-angguk sambil berseru. Jadi jawabannya yang C. Lanjut nomor 29, perhatikan gambar berikut. Nah, jadi teman-teman di sini ada sebuah tarian tradisional. Nama tarian tersebut adalah
A. Tari reog, B. Tari tortor, atau C. Tari serimpi. Nah, kalau seperti ini adalah tari reog ya, yang asalnya dari Ponorogo. Jawabannya A. Lanjut nomor 30, gerakan penari dengan cara menggerakkan leher ke kiri, ke kanan, atau sebaliknya dengan pandangan tetap disebut A. Kedet, B. Tolekan, atau C. Pacak gulu. Nah, jawabannya adalah C. Pacak gulu. Lanjut nomor 31, perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah karya ya teman-teman. Bahan utama dalam pembuatan karya tersebut adalah titik-titik. A. Kain flanel, B. Kertas lipat, C. Kertas asturo. Nah, untuk bisa membuat karya seperti ini, bahan utama yang kita butuhkan adalah kain flanel yang A. Lanjut nomor 32, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada sebuah teknik menjahit ya teman-teman. Teknik menjahit pada gambar menggunakan jenis tusuk. A. Jelujur, B. Veston, C. Rantai. Nah, kalau seperti ini namanya veston. Jadi jawabannya yang B. Lanjut nomor 33, membuat kapal-kapalan dari kertas menggunakan teknik A. Memotong, B. Melipat, C. Menyambung. Kalau dari kertas, melipat. Jawabannya yang B. Lanjut nomor 34, perhatikan gambar berikut. Di sini ada karya lagi ya teman-teman. Ini menggunakan kain flanel yang dipotong-potong kemudian dilem. Teknik yang digunakan untuk membuat karya seni tersebut adalah titik-titik. A. Melipat dan menggunting. Melipatnya tidak, mengguntingnya iya. B. Menyambung dan melipat. Menyambungnya tidak, melipatnya iya. C. Memotong dan menempel. Nah, teknik yang digunakan pada karya seni tersebut yang paling tepat adalah memotong dan menempel. Jawabannya yang C. Lanjut nomor 35, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada karya seni membuat gantungan kunci. Sebutkan alat dan bahan untuk membuat kreasi tersebut. Yang pertama tentunya bahan utamanya kain flanel. Kemudian dibutuhkan juga gunting buat motong, pensil buat menggambar pola, kemudian dibutuhkan benang untuk menjahit ya, dan juga jarum. Nah, demikian ya teman-teman pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.